Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat data dimanapun sahabat data berada. Hari ini saya kedatangan narasumber untuk podcast Ngopi City, ngobrol pintar seputar informasi data dan statistik. Sebelum kita memulai, bisa ngopi dulu Pak? Oke, sebelum ngopi saya kirim ini dulu dong, salam dulu ya. Oh iya, salam dulu ke sahabat data dimanapun sahabat data berada ya Pak. Oke, sahabat data semuanya, yuk kita Ngopi City ya. Enak banget ya Pak ngopi pagi-pagi gini ya Pak. Langsung fresh ya. Lihat Cantika tambah Ya ampun. tambah bening ya. Iya, kemarin habis itu Pak. Dari apa? Korea saya. Oh, ngapain di Korea? Perawatan Pak. Ya. Besok saya mau perawatan ke Singapura. Oke, berangkat ya Pak. Bukan toko Singapura di. Jadi narasumber kita kali ini merupakan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, yaitu Pak Tri Erwandi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah cerah dan semangat ya, semangat pagi nih. Semoga sahabat data juga merasa baik-baik saja ya Pak hari ini dan juga sehat, lalu juga semangat untuk menjalankan hari. Jadi untuk podcast sebelumnya kita sudah membahas inflasi ya Pak. Ya. Untuk pada hari ini kita akan membahas seputar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Pasti sahabat data ingin tahu nih seputar perkembangan atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Jadi sebelumnya itu ada yang namanya PDRB ya Pak, Produk Domestik Regional Bruto. Nah, mungkin sahabat data ini belum tahu Pak PDRB itu apa. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, PDRB itu ya biasanya ini mahasiswa nih, kalangan mahasiswa tuh khususnya mahasiswa ekonomi jurusan studi pembangunan ya, studi pembangunan atau ekonomi secara umum ya. Nah, mestinya juga paham dengan PDRB ya, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Kalau nasional, skala nasional itu namanya PDB ya, Produk Domestik Bruto. Nah, apa itu PDRB maupun PDB ya? PDRB itu adalah produksi sebenarnya, nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah ya, termasuk kalau di sini ya Kabupaten Jember selama periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun ya. Kita menghitung PDRB, nanti dari hasil turunan PDRB itu akan kita dapatkan angka pertumbuhan ekonomi, kemudian juga kita tahu struktur ekonomi ya, jadi sektor-sektor mana yang berperanan, kemudian juga kita bisa tahu berapa kurang lebih pendapatan per kapita Kabupaten Jember dan seterusnya ya. Itu biasanya PDRB ini tuh pada aspek apa? Apa semuanya secara keseluruhan atau? Ya, PDRB itu karena di sini menghitung nilai produksi, jadi semua barang dan jasa ya di seluruh sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan ya, dan jasa-jasa. Yang paling banyak sekarang ya jasa-jasa ya. Termasuk yang kecil-kecil, misalnya jasa reparasi, jasa perusahaan, jasa tambal ban, itu juga PDRB, itu juga laundry itu ya Pak juga. Nah, jasa laundry ya, banyak sekali lah, apalagi yang online itu juga bagian dari kegiatan ekonomi yang harus dihitung. Ya sekarang kan apalagi teknologi udah semakin berkembang ya Pak. Kebanyakan orang-orang kan ordernya online sekarang ya Pak, GoFood banyak sekali ya Pak. Apalagi wanita ya atau emak ini biasanya identik dengan belanja online semuanya ya. Kalau bapak-bapaknya bukan online, kayaknya offline ya. Iya, lebih ke offline kayaknya ya Pak. Biar tahu apa secara langsung gitu barang dan mau dibeli. Nah, tapi kalau kita sekarang ngopinya bukan online ya, iya langsung, secara langsung. Boleh kita ngopi lagi Pak. Ini dia. Ngopi City. Tas dulu Pak. Iya. Tas. Nah sekali ini yang bikin mantep. Yang seperti biasa kru podcast Ngopi City Pak. Oh iya. Ini yang cantik-cantik ini ya. Iya, pinter kalau bikin kopi Pak. Tapi kok di mejanya nggak ada kopi tuh? Mungkin masih pagi belum ingin ngopi mungkin ya Pak. Gitu. Memang ini inspirasi sekali. Iya betul. Jadi kita ingin ngomong apa saja nih. Iya. Jadi pasti sahabat data juga ingin tahu nih angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Nah bisa dijelaskan Pak mungkin angka pertumbuhannya? Ya oke.
Pertumbuhan ekonomi Jember itu sebetulnya sebelum COVID ya. COVID itu kan tahun 2019, 2020 ya. ya, dari 2021 itu masih terasa. Betul. Nah, sebelum itu pertumbuhan ekonomi kita itu sudah lumayan tinggi di atas 5%. Tapi semenjak COVID, nah itu terjadi apa namanya? Terjadi hal yang ekstrim gitu ya. Tidak tumbuh positif, bahkan negatif ya, kalau nggak salah waktu itu minus 2,98 di tahun 2020. Yang biasanya positif sekitar 5% sebelumnya ya, itu langsung anjlok ke minus 2,98. Tapi setelah itu di 2021, 2022 sudah mulai merangkak naik ya, dari minus 2,98 menjadi 4%. Kemudian naik lagi menjadi 4,53% di tahun 2022, dan terakhir untuk tahun 2023 itu 4,93%. Ya, jadi artinya hampir 5% lagi seperti sebelum COVID. Nah, ini yang perlu lompatan-lompatan yang harus dilakukan oleh stakeholder yang ada di Jember ya. Nah, itu Mbak Cantika ya. Wah, berarti COVID itu dampaknya itu banget ya Pak di perekonomian itu ya Pak. Kita tahu bahwa pada saat COVID kita kan nggak bekerja, nggak ini ya, beraktivitas di kantor, di mana, di luar-luar ya, di perdagangan ya, kuliner, ini semuanya berdampak. Ya, semuanya hampir aktivitas itu tidak di luar tapi di dalam rumah ya Pak. Ya, bayangkan betul. Yang biasanya mencari nafkah rezeki di luar, nah itu kan nggak bisa, yang jualan nggak bisa, yang buka usaha jasa juga nggak bisa, maka tidak ada produksi waktu itu, bahkan di situ minus ya, minus 2,98, artinya hampir 3% ya, terjadi kontraksi atau penurunan yang tajam sekali. Kalau dari pertumbuhan ekonomi itu Pak, kalau dilihat dari sektor ekonominya itu, kira-kira yang paling dominan itu sektor-sektor mana Pak? Ya. Untuk pertumbuhan ekonomi sendiri. Ya. Nah, di sini kita harus memahami bahwa PDRB itu dihitung dari seluruh sektor ekonomi yang ada, ya, mulai dari pertanian sampai jasa-jasa. Nah, dari struktur ekonomi Kabupaten Jember di kondisi terakhir di 2023 itu masih didominasi oleh beberapa sektor ya. Yang paling tinggi itu di sektor transportasi dan pergudangan, itu sebesar 12,13% ya. Kemudian disusul berikutnya oleh sektor jasa perusahaan, karena sektor jasa ini barangkali merupakan sektor yang cepat jadi duit gitu ya. Iya, betul. Nah, itu banyak sekali sekarang orang-orang usahanya di bidang jasa. Nah, usaha jasa di sini bukan yang sifatnya formal saja, tapi yang kecil-kecil pun itu juga bagian dari usaha, itu juga dihitung ya. Misalnya jasa pijat, nah, jasa hiburan, jasa salon, reparasi, potong rambut, nah itu semua contohnya jasa-jasa. Nah, jadi sektor-sektor yang utama di Kabupaten Jember itu ya, yang pertama adalah sektor pertanian. Ini struktur ekonominya, bukan pertumbuhannya. Kalau pertumbuhan ekonominya tadi yang tertinggi adalah transportasi dan pergudangan. Ya. Tapi kalau pertanian ini share-nya, peranannya, kontribusinya. Nah, itu yang pertama adalah sektor pertanian. Nah, kemudian setelah itu ada industri ya. Industri itu sebesar 20,89%. Itu hampir 21% ya. Iya, hampir 21%. Nah, kemudian yang nomor 3 itu sektor perdagangan ya. Nah, ini perdagangan besar, eceran, dan juga termasuk reparasi di dalamnya, itu 14,89% atau hampir 15%. Ini tiga sektor utama yang menggerakkan ekonomi di Kabupaten Jember ya. Nah, di bawah itu masih ada yang lebih kecil tapi cukup jauh, yaitu informasi dan komunikasi ya.
itu 7,09%. Oh. Kemudian konstruksi itu juga sekitar 7 ya, 7,73%, dan yang lainnya di bawah itu ya. Jadi 3 besar utama ini harus dijaga. Nah, sekarang yang menjadi masalah sebetulnya bagaimana bisa menjaga sektor pertanian, karena pertanian ini sekarang susah karena apa? Masalah-masalah di lapangan itu terkait dengan pupuk ya, kemudian lahan yang mulai berkurang karena pergeseran untuk usaha, untuk pabrik ya, bangunan-bangunan itu bangunan perumahan. Ini tantangan bagi sektor pertanian. Maka rumusnya adalah sektor 3 terbesar pertanian, industri dan perdagangan ini harus dijaga. Kalau bisa pertumbuhannya di atas 5%. Gitu. Ini kuncinya. Kalau ini kurang dari 5% seperti pertanian, nah ini harus dibantu oleh sektor yang lain. Apa? Ya 2 sektor yang tertinggi tadi, perdagangan dan industri, dia harus menarik, ya, mengangkat gitu untuk menutupi kekurangan di sektor pertanian. Jadi gitu. Antara perdagangan, industri dan juga pertanian ini merupakan kiat-kiat ya Pak, agar PDRB tadi itu bisa naik sampai 5% gitu setelah COVID itu Pak. Iya, betul sekali. Memang tipsnya itu peranan sektor yang terbesar, tertinggi itu harus dijaga dulu. Harus di atas 5%. Ya. Syukur-syukur lebih. Tetapi kalau yang tinggi di luar yang 3 besar, sedangkan yang 3 besar pertanian, industri, dan perdagangan ini misalnya di bawah 5%, itu nggak seberapa ngangkat. Karena yang lainnya di bawah dari 17% ya. Tadi disebutkan pertanian hampir 26 ya, kemudian industri hampir 21%, sementara yang perdagangan 17%, yang lainnya jauh di bawahnya. Nah ini percuma kalau yang kecil-kecil naik tinggi ya, tetapi yang besar ini turun. Nah ini yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah ya, supaya stakeholder yang menangani itu bisa mengatasi ini ya. Misalnya dari dinas perindustrian, perdagangan, koperasi ya, atau instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau usaha gitu. Kalau ketiga tadi itu maju tuh bisa membuat Kabupaten Jember tambah maju ya Pak, kalau sektor-sektor yang 3 besar tadi itu semakin naik ya Pak. Nah, memang yang menjadi ukuran pembangunan ekonomi itu pertama itu dari pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten kota itu dibandingkan ya. Nah, biasanya kalau di kita di wilayah timur, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang yang biasanya disingkat Sekarkijang. Nah, ini sekitar Besuki dan Lumajang ya. Nah, ini saingannya Jember biasanya Banyuwangi. Oh iya. Ya, karena Banyuwangi dekat juga ya Pak. Betul, karena Banyuwangi juga saat ini sudah mulai kelihatan progres kemajuan khususnya di pariwisata ya, di sektor perdagangan juga, dan angkutan khususnya bandara. Ya, bandara di Banyuwangi sudah lebih dulu kayaknya dibandingkan. Ya di Blimbing Sari itu ya Pak. Iya betul. Kamu pernah ke sana ya? Pernah dulu Pak, sama orang tua jalan-jalan. Oh iya. Ya, memang harus banyak jalan-jalan. Iya betul. Apalagi sambil ngopi ya Pak. Sambil ngopi Siti, jangan lupa ini kalau nggak diminum nanti keburu dingin. Iya, kalau dingin tuh kopi itu agak nggak enak ya Pak, menurut saya itu. Yang anget-anget gini Pak. Yang anget-anget kuku nih. Aduh. Mantap sekali kopi. Ini bikinan siapa sebenarnya nih? Ya itu Pak, kru podcast Ngopi Siti ini Pak. Selalu disiapkan, pokoknya jangan sampai dingin, pokoknya panas kopi itu. Saya ingat nih, krunya ini ada 6 yang cewek cantik itu ya. Iya betul. Dan cowok 1 yang di sarang penyamun itu ya. Yang paling ganteng sendiri, paling top. Siapa namanya? Panggilannya Mas Rifan. Mas Rifan, iya. Jago kayaknya dia di urusan audio ya. Iya. Multitasking Pak, audio, edit tuh semuanya dilakukan oleh Mas Rifan. Multitasking ya? Iya, multitasking banget. Tapi jangan keliru nyebut multiplex atau multi yang lain. Multi talenta ya Pak ya, beliau. Oke, saya kira cukup ya ini ya, udah biar nggak bosan terlalu panjang. Terakhir ini Pak, ada saran dari BPS Jember untuk Pemkab Jember
untuk usaha dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Jember sendiri, Pak? Nah, ini yang menjadi apa namanya gongnya ya. Jadi selama ini kan bebas ditanya terus misalnya, kenapa pertumbuhan ekonomi nggak sampai 5% gitu ya. Nah, ini kuncinya memang harus duduk bareng, duduk bersama. Bagaimana bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Utamanya apa? Pertanian tadi. Ya, karena dominan luasan di Kabupaten Jember itu yang paling banyak mata pencariannya adalah sebagai petani. Ya. Karena apa? Luas pertanian di Jember ini merupakan kantong ya. Jadi penghasil padi itu ada 5 besar, itu termasuk Jember ya. Kalau nggak salah Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Jember, dan Banyuwangi. Nah, Jember disebut nih. Nah, jadi pertanian ini harus bagaimana caranya bisa selalu meningkat produksinya, kemudian luas lahan yang ada khususnya pertanian itu bisa dijaga kelestariannya sehingga produksi di sektor pertanian tetap tinggi. Nah, sementara sektor yang lain seperti perindustrian, ya, industri dan perdagangan ini juga tetap dijaga. Sektor yang lain membantu menopang 3 besar tadi. Caranya bagaimana? Nah, bukan caranya ini urusan BPS ya, tapi ini menjadi urusan bersama, khususnya instansi teknis. Iya, betul. Jadi pemerintah juga harus jalan juga ya Pak, nggak cuma BPS aja. Nah ya betul sekali, pemerintah daerah, juga. Pengusaha, ya, swasta, dan juga masyarakat secara umum. Karena masyarakat perorangan itu juga menghasilkan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi walaupun kelasnya kelas perorangan, mikro ataupun kecil ya, Pak, atau menengah. Gitu. Wah, tidak terasa ya Pak, kita sudah menemani sahabat data sudah berapa belas menit ini ya? Iya, tidak terasa kopinya juga udah. Iya, udah kayak mulai tinggal sedikit ini Pak ya. Iya. Habis ini di-refill aja Pak. Habis selesai podcast Ngopi City. Nah, berarti nanti kita main lagi di podcast yang lain ya, Pak. Supaya ngopinya masih tetap bersambung. Betul. Terima kasih Pak Tri sudah menyempatkan waktu untuk datang di podcast Ngopi City kali ini. Semoga informasi mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember bisa bermanfaat bagi sahabat data sekalian. Amin. Ya, see you on the next episode. Ngopi lagi Pak? Iya. Ngopi City. Tos dulu. Nah, Ngopi City. Ngopi City ngobrol pintar seputar informasi data dan statistik. Lupa mau ditaruh lagi belum diminum. Tepuk tangan semuanya.